sebagai akibat petualangan kontrarevolusioner yang menamakan dirinya Gerakan 30 September dengan Dewan Revolusi yang mendemisionerkan Kabinet Dwi Kora, maka Presiden Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, yang dilindungi oleh hikmat dan taufik hidayat Tuhan, pada tanggal 6 Oktober 1965, memanggil sidang Kabinet Dwi Kora di Istana Bogor. Sidang paripurna Kabinet Dwi Kora yang dipimpin langsung oleh Presiden Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, membahas dengan mendalam perkembangan situasi negara sejak peristiwa penyelewengan Gestapo dari prolog, faktanya sendiri, dan epilognya. Pada dasarnya, Gerakan 30 September adalah gerakan politik dan karenanya harus diselesaikan secara politis pula. Untuk itu, Presiden diserahi segala kebijaksanaan penyelesaiannya. Agar penyelesaian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, beliau meminta agar seluruh lapisan masyarakat menciptakan suasana tertib dan tenang. Tugas pemulihan keamanan sebagai akibat petualangan itu diserahkan kepada Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. Ratna Sari Dewi, istri Bung Karno yang orang Jepang itu terlihat gusar saat menonton siaran TVRI yang meliput rapat Kabinet Dwi Kora di Istana Bogor pada 6 Oktober 1965. 6 hari pasca penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat. Rapat kabinet itu membahas tentang peristiwa pembunuhan 6 jenderal utama Angkatan Darat yang terjadi sepekan sebelumnya. Dalam sidang itu, PKI yang dituding sebagai dalang peristiwa diwakili Nyoto dan Lukman. Sementara Aidit sang ketua tidak diketahui keberadaannya. Yang membuat Dewi gusar adalah ekspresi Soekarno yang begitu tenang dan banyak senyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Suaminya itu tampak santai berguyon dengan wartawan dan terlihat merokok. Melihat itu, Dewi kecewa dan lantas menulis surat untuk memperingatkan Soekarno. Di tengah situasi yang tak menentu seperti saat itu, sikap Soekarno jelas rawan disalahartikan. Terlebih Soekarno tak hadir dalam pemakaman para jenderal sehari sebelumnya. William Othman, seorang jurnalis sahabat Soekarno, dalam bukunya menceritakan soal surat Dewi kepada suaminya itu. Dalam buku Othman itu diceritakan bahwa Soekarno meminta Dewi untuk tidak salah memahami dirinya. Pada rapat kabinet itu saya tersenyum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya aman dan bahwa situasi sudah saya kendalikan. Saya juga tertawa untuk memberi kepercayaan dan kekuatan kepada rakyat saya. Begitu kata Soekarno dengan percaya diri. Tapi nyatanya Soekarno salah perhitungan dan kekhawatiran Dewi memang benar terjadi. Kemudian tersebar liar desas-desus bahwa Presiden kemungkinan terlibat atau minimal tahu lebih dulu tentang peristiwa G30S itu. Dan sejak saat itu, lonceng kejatuhan Soekarno perlahan mulai berdentang dan politik dan kekuasaannya pun perlahan tapi pasti mulai menjauh dari dirinya. Pasca penculikan para jenderal Angkatan Darat itu, Soekarno mulai tidak bisa mengendalikan keadaan. Protes-protes dan demonstrasi yang melibatkan puluhan ribu orang mulai tidak terkendali bahkan menjurus brutal. Kantor pusat PKI dibakar, sentimen anti-komunis dan anti-Cina yang kian berkobar diikuti aksi bakar-membakar rumah-rumah dan penghancuran harta juga nyawa tak kenal ampun terjadi. Puncaknya terjadi pada 24 Februari 1966 ketika demonstrasi digelar di depan Istana Negara. Massa terlibat bentrok dengan resimen Cakrabirawa hingga menelan korban jiwa. Salah satunya adalah Arif Rahman Hakim, seorang demonstran dari Universitas Indonesia. Meski tidak diketahui peluru dari satuan mana yang mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya, tanggal 25 Februari, organisasi kami dibubarkan oleh Soekarno. Para mahasiswa kemudian mengadu pada Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat, yang membiarkan pembubaran organisasi kami tersebut. Mereka kecewa Soeharto tidak melakukan apapun untuk mencegah pembubaran kami. Bahkan Soeharto terkesan sangat ketus menjawab permintaan para pentolan mahasiswa waktu itu. Kalau kalian ingin saya memimpin, ikuti cara saya.
Kalau kalian tidak dapat mengikuti saya, silakan benturkan kepala kalian ke tembok. Begitu kata Soeharto seperti diceritakan aktivis 66 Yusuf Wanadi dalam memoarnya Menyibak Tabir Orde Baru. Jawaban Soeharto itu jelas menunjukkan bahwa dia sangat hati-hati dalam menyikapi Soekarno. Bagaimanapun, Soekarno masih sangat kuat. Pada saat itu, Soeharto memang dengan mudah dapat memberangus PKI dan organisasi-organisasi underbaunya. Tapi lain cerita jika berhadap-hadapan langsung dengan Soekarno. Dia perlu strategi yang jeli untuk menghadapi bung besar ini. Kekuatan tentara di belakang Soekarno pada saat itu masih jauh lebih kuat dibandingkan pasukan-pasukan yang mendukung Soeharto. Bahkan di tubuh Angkatan Darat sendiri terdapat banyak faksi. Mereka tidak solid kepada Soeharto. Terdapat panglima-panglima teritorial pendukung setia Soekarno, meskipun mereka anti komunis, seperti Panglima Jawa Barat Maijen Ibrahim Aji dan Panglima Jawa Tengah Maijen Suryo Sumpeno. Belum lagi jenderal-jenderal loyalis Soekarno di Mabes Angkatan Darat seperti Maijen Mursid.